Akhir-akhir ini kita sudah beberapa kali nih bahas laptop dari berbagai macam brand dengan spesifikasi dan juga harga yang menarik. Nah, di video kali ini kita juga akan bahas laptop yang nggak biasa dengan tampilan yang cukup mungil tapi punya spesifikasi yang cukup oke. Dan ini datang dari brand yang mungkin jarang kita dengar, yaitu Chewy. Seperti apa detail dari produknya? Kita masuk ke dalam videonya. Halo guys, balik lagi bersama Ivan di sini dan kali ini kita akan bahas sebuah laptop mungil dari Chewy, yaitu Chewy MiniBook X. Laptop ini punya spesifikasi sebagai berikut: prosesor Intel Celeron N5100, RAM 12GB LPDDR4 single channel 2,9 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 512GB, integrated GPU Intel Jasper Lake 2.4 EU dengan share memori sebesar 1 GB, layar IPS touch panel 10,51 inch dengan resolusi 1920x1200 atau WUSGA, dan refresh rate sebesar 60 Hz. Pada bagian desain, laptop ini hadir dengan desain yang unik dan simpel sebenarnya. Ini terlihat dari tampilan bodinya yang kecil, membuat laptop ini berbeda dengan laptop pada umumnya. Ditambah dengan warna abu-abu gelap matte finish di sekujur bodi yang menjadikan laptop ini terlihat menarik dan elegan saat dibawa kemana-mana. Kemudian secara ukuran pun, meskipun bentuk laptop ini mungil, namun memiliki dimensi yang cukup kompak, yaitu 24,4 x 16,6 cm dengan ketebalan 1,7 cm dan bobot sekitar 899 gram. Meskipun laptop ini kecil secara dimensi, namun secara kualitas bodi ini cukup oke. Di mana laptop ini terbuat dari material aluminium magnesium alloy yang bukan hanya meningkatkan durabilitas laptop ini, tapi juga memberikan kesan premium saat dibawa kemana-mana. Walaupun begitu, tetap saja masih ditemukan flex pada permukaan bodi dari laptop ini. Karena desainnya yang minimalis, maka kita tidak menemukan logo ataupun aksen pada display covernya. Lanjut ke sisi bagian dalamnya, warna hitam keseluruhan bodi pada bezel layarnya ini berpadu apik dengan warna grey di area sekitar palm rest-nya. Ditambah dengan kombinasi warna abu-abu gelap pada keycap keyboardnya, memberikan kesan lebih elegan pada laptop ini. Beralih ke sisi bawah, pada sisi ini hanya terdapat 4 buah pad karet berwarna hitam sebagai kaki-kaki dari laptop ini, dan 2 grill audio di sisi kiri dan kanan yang ditemani dengan grill ventilasi di bagian tengah, yang sekaligus menjadi jalur sirkulasi udara pada bagian internal dari laptop ini. Dan bagian kelengkapan airportnya untuk laptop kecil dan mungil seperti ini, secara kuantitas ini bisa dibilang ala kadarnya atau minim lah, karena di sisi kiri kita hanya menemukan sebuah port audio 3,5 mm, sedangkan di sisi kanannya hanya terdapat 2 port USB Type-C yang ditemani dengan tombol power serta lampu indikator. Meskipun begitu, satu USB portnya ini sudah charging capability, jadi selain untuk transfer data, satu slotnya ini juga sekaligus menjadi casan dari laptopnya. Nah, yang menjadi repot kalau kita sedang pakai laptop ini sambil ngecas, mau nggak mau tinggal cuma sisa satu port yang bisa kita pakai. Selanjutnya pada bagian layar, laptop ini mempergunakan layar IPS touch panel dengan glossy finish seluas 10,51 inci dengan aspek rasio 16:10, resolusi 1920x1200 pixel, dan refresh rate sebesar 60 Hz. Panel layar ini diproduksi oleh AU Optronics dengan kode AUO17D8 yang memiliki color depth 8 bit dengan color akurasi 55% DCI-P3, 100% sRGB, dan 55% Adobe RGB, serta 53% NTSC. Untuk tingkat kecerahan maksimalnya pun, panel ini mampu menghasilkan hingga 250 nits dan kontras rasio 800:1. Jadi buat kita yang memang tiap hari menggeluti dunia desain grafis ataupun video editing, secara spek layarnya ini masih kurang lah buat dijadiin tool video ataupun image editing. Namun untuk keperluan presentasi ataupun nonton film live streaming, ini sudah cukup lah menurut kita. Lebih lanjut secara fisik, layarnya ini memiliki ketebalan masing-masing 0,7 cm untuk bezel kiri, kanan, dan juga atas. Sedangkan untuk bezel bawahnya memiliki ketebalan sebesar 1,1 cm yang juga terdapat logo Chewy di bagian tengah dari bezelnya. Lalu layar ini ditopang oleh 2 buah engsel di sisi kanan dan kirinya
yang masih terbilang ringan kalau kita mau buka dengan satu tangan. Dan nanti saat terbuka, layarnya ini mampu membuka hingga 360 derajat, sehingga laptop ini bisa dijadikan tab ataupun laptop portable untuk menambah kepraktisan laptop serta fleksibilitas saat digunakan. Pada bagian input device laptop, ini hanya dilengkapi dengan dua input device standar saja. Untuk input device yang pertama yaitu keyboard membran bertipe chiclet dengan keycap persegi berukuran 1,6 cm. Secara ukuran buat dipakai ngetik sih ini nggak ada masalah menurut kita. Palingan hanya butuh penyesuaian sedikit karena bentuk dari keyboard dan laptopnya yang kecil kayak begini. Dan buat teman-teman yang suka ngetik sambil gelap-gelapan, keyboard laptop ini sudah dilengkapi dengan backlight berwarna putih dengan dua tingkat kecerahan yang bisa kita trigger dengan menggunakan tombol Fn plus F5. Nah, kalau dari segi pemakaiannya, feedback dari keynya ini masih terasa clicky dan tactile. Untuk suara-suara ketukan keyboardnya ini juga masih terdengar cukup keras. Ya walaupun ini bisa dibilang nggak berisik-berisik amat sih, tapi kalau dibilang senyap juga ya enggak. Nah, daripada penasaran, berikut ini adalah contoh suara feedback dari keyboardnya. Lanjut input device yang kedua yaitu touchpad yang memiliki ukuran yaitu 8,2 x 4,6 cm dan berada tepat di tengah dari palm rest-nya. Dan secara ukuran touchpadnya ini cukup panjang untuk ukuran laptop kecil seperti ini. Fitur-fitur standar kayak scroll zoom in atau zoom out, macam kayak smart gesture gitu ini sudah ada pada touchpadnya. Nanti kalau ingin menonaktifkan touchpadnya, sayangnya hanya bisa dinonaktifkan melalui settingan Windows via control panel. Lalu secara feedback klik dari touchpadnya, feel-nya ini biasa aja sebenarnya, kayak touchpad pada umumnya. Namun untuk suara yang dihasilkan, ini masih tergolong senyap. Nah, daripada penasaran, berikut ini deh, kita kasih contoh suara feedback dari touchpadnya. Di bagian performa, laptop ini dilengkapi dengan prosesor Intel Celeron N5100 yang memiliki fabrikasi 10 nanometer, konfigurasi 4 core dan 4 thread, serta TDP sebesar 6 watt. Prosesornya ini juga memiliki base frekuensi 1,1 GHz dengan CD unit hingga 2,8 GHz. Dan untuk memorinya sudah ada RAM sebesar 12 GB LPDDR4 single channel dengan frekuensi 2,9 GHz. Kemudian secara operating system, laptop ini sudah mempergunakan Windows 11 dengan build number 226211778. Kemudian untuk menguji performa laptop ini, kita akan menjalankan beberapa benchmark dan dalam pengetesan ini, laptop dicolok ke adaptor listrik dan dengan setting power mode di mode performance. Pertama dengan Cinebench R23, dalam satu kali pengujian menghasilkan skor 1767 poin untuk CPU multicore dan 593 untuk CPU single core, sehingga menghasilkan MP ratio sebesar 2,98 kali. Untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 623 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang pernah kita review. Untuk tes 3D rendering BMW di Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 23 menit 21 detik untuk CPU tes dan 25 menit 53 detik untuk GPU tes. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang pernah kita review. Untuk tes rendering pixel Premiere benchmark di Adobe Premiere, maka laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan preset high quality 4K dalam waktu 13 menit 11 detik. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang pernah kita review.
Untuk PCMark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 6.449 untuk esensial, 3.561 untuk productivity, dan 2.110 untuk digital content creation. Secara rata-rata laptop ini mendapatkan skor 2.613. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang pernah kita review. Di sektor grafis, laptop ini hanya memiliki integrated GPU yaitu Intel UHD Graphics yang memiliki 192 computation unit dan terdiri dari 24 unified pipeline, frekuensi di 1,1 GHz, arsitektur Gen 11 dengan sharing memori default sebesar 1 GB. Dalam pengetesan GPU menggunakan 3D Max TimeSpy, untuk integrated GPU grafik mendapatkan skor 305 dan CPU skor sebesar 1613, sehingga rata-rata skor adalah 347. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang pernah kita review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game. Dan setelah tes di beragam setting, akhirnya kita putuskan menggunakan setup layar HD atau 1280x800 pixel yang dikombinasikan dengan beragam setting pada masing-masing game agar target rata-rata 60 fps bisa tercapai. Untuk game yang pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi 1280x800 atau HD dengan setting normal, average frame rate di 25,0 dengan maksimal 30,6 dan minimal di 22,7 fps. Untuk CSGO dengan resolusi HD dan setting low, average frame rate di 17,4 dengan maksimal 39,2 dan minimal 0,3 fps. Untuk Dota 2 dengan resolusi HD dan setting fastest, average frame rate di 56,6 dengan maksimal 83,4 dan minimal 37,9 fps. Untuk FIFA 22 dengan resolusi HD dan setting low, average frame rate di 38,3 dengan maksimal 41,9 dan minimal 21,3 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi HD dan setting low, average frame rate di 10,2 dengan maksimal 13,4 dan minimal 0,4 fps. Untuk The Sims 4 dengan resolusi HD dan setting medium, average frame rate di 54,9 dengan maksimal 75,7 dan minimal di 1,4 fps. Terakhir untuk Genshin Impact dengan resolusi HD dan setting lowest, average frame rate di 37,5 dengan maksimal 48,8 dan minimal 20,6 fps. Di bagian storage sudah ada juga SSD NVMe 512 GB dari NetTouch yang menggunakan interface PCIe Gen 3. Dan untuk kecepatan storage-nya via Crystal Disk Mark, maka untuk Scansial 1 MB dengan 8 tas 1 thread sebesar 2,5 GB untuk membaca data dan 1,8 GB untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread ada di 55,1 MB per second untuk membaca data dan 133,3 MB per second untuk menulis data. Nah, dari hasil pengetesan barusan, laptopnya ini kalau diajak buat ngerjain soal komputasi untuk harian, seperti ngerjain tugas, browsing, ataupun sekedar nonton film, ini masih cukup oke lah. Tapi ya kalau dipakai buat ngerender flight 3D, ya ini masih agak kelabakan sih GPU-nya. Dan dibalik performa tersebut, laptop ini hanya dilengkapi sebuah kipas yang terhubung dengan heat pipe tunggal yang membuang udara panas keluar dari lubang-lubang exhaust di bagian kiri bodi laptop ini. Untuk menguji kemampuan coolingnya, maka laptop ini dites dalam ruangan ber-AC dengan suhu ruangan sekitar 20 derajat hingga 24 derajat Celcius dan tetap tercolok pada adaptor listrik. Dan dalam keadaan idle, laptop ini berada di range CPU usage 3,9 derajat Celcius, temperatur 52,2 derajat Celcius, daya 1,8 watt, dan frekuensi yang berada di 0,8 GHz yang sempat spike ke beberapa kali hingga ke level 2,8 GHz. Kemudian saat kita stress test dengan AIDA 64, maka frekuensi prosesornya langsung naik ke 28,0 GHz, temperatur 80 derajat Celcius, dan daya 7,9 watt. Keadaan ini cenderung stabil hingga akhir pengetesan dan tidak ada pergerakan yang berarti selama masa pengetesan. Setelah itu, testing kita hentikan dengan skor final 2,6 GHz untuk frekuensi, 86 derajat Celcius untuk suhu, dan 6,9 watt untuk power. Dengan total durasi selama 21 menit dan 24 detik.
Kemudian untuk suhu bodi laptopnya dalam kondisi pemakaian harian laptop, maka setelah 1 jam penggunaan, suhu panasnya ini terfokus pada area engsel layar yang menyebar hingga ke permukaan keyboardnya. Di titik panas ini rata-rata berada di 34,9 derajat, maksimal 35,5 dan minimal 31,9 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panas ini terfokus pada beberapa titik, di mana pada area ini panas rata-rata 34,0 derajat, maksimal 34,5, dan minimal 33,6 derajat Celcius. Selanjutnya di skenario kedua saat rest test, maka panas permukaan laptop terpusat di area yang sama dengan pengetesan sebelumnya, di mana pada area ini panasnya ini berada di rata-rata 41,3 derajat, maksimal di 44, dan minimal 34,1 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panasnya juga terfokus pada area SSD NVMe-nya, di mana titik ini memiliki panas rata-rata 37,2 derajat, maksimal 38,4, dan minimal 35,9 derajat Celcius. Suhu panas yang terdeteksi pada laptop ini masih tergolong aman. Hal ini bisa terjadi karena kita setting laptopnya pada mode balance. Di bagian audio, laptop ini sudah dilengkapi speaker yang terletak di sisi kanan dan kiri. Yang sayangnya tidak ada keterangan apapun tentang brand yang melakukan tuning pada speakernya ini. Untuk kualitas suara yang dihasilkan masih oke lah kalau menurut kita. Karena waktu kita tes dengan lagu, suaranya itu cukup kencang. Tapi tingkat suara yang keluar masih cukup terdengar dengan baik. Kemudian saat kita uji volume di maksimal, speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 93,3 desibel dengan maksimal hingga 100,2 desibel. Buat teman-teman yang penasaran, ini dia deh contoh audio speaker dari laptop ini. Pada bagian webcam, laptop ini memiliki sebuah webcam 1,9 megapiksel yang dapat merekam video Full HD 1200p 30 fps atau foto sebesar 1600 x 1200 pixel. Nanti pada saat dioperasikan, sayangnya tidak ada lampu indikator yang menyala pada sisi webcam, seperti kebanyakan laptop pada umumnya. Secara hasil gambar untuk webcamnya ini sih, masalah seperti noise ini masih banyak. Apalagi jika kita berada di tempat yang rada gelap atau low light. Bintik-bintik noise masih kelihatan banget dari webcamnya ini. Daripada penasaran, ini deh contoh hasil video dari webcamnya. Ya teman-teman, ini merupakan hasil tes dari webcam laptop Chuwi Minibook X. Ini dengan settingan 1200p 30 fps atau setting foto di 1600 x 1200 dengan 1,9 megapiksel. Ya, bisa dilihat sini teman-teman ya, masih ada noise-nya, terutama di area gelap ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti inilah hasilnya. Oke, sekian dulu tesnya. Terima kasih. Kemudian di bagian konektivitas, laptop ini dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari Intel Wi-Fi 6 dengan kode AX101 yang sudah support Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth versi 5.1, dan sudah support dual frekuensi yaitu 2,4 dan 5 GHz. Tapi yang kita sayangkan, laptopnya ini tidak disediakan port Ethernet. Jadi buat teman-teman yang butuh kabel internet ataupun koneksi jaringan via kabel, solusi salah satunya yaitu menggunakan modem eksternal via USB port. Sementara di sisi baterai, sudah ada baterai internal bertipe lithium ion dengan kode 2S1P yang memiliki kapasitas sebesar 28.880 MWh. Dalam pengujian baterai menggunakan PCMark 10 dengan skenario Modern Office, laptop ini dapat bertahan selama 2 jam 26 menit dari 100% hingga 5% baterainya. Nah, untuk daya tahan baterainya, sayang sekali nih, menurut kita ini masih terlalu singkat. Padahal laptop ini dirancang untuk mobilitas sehari-hari. Sementara saat kita mempergunakan mode gaming plus full brightness, maka laptop ini bisa bertahan selama 1 jam 35 menit dari 100 hingga 7% baterainya. Nanti untuk mesin dayanya, laptop ini dibekali charger yang memiliki output maksimal 12 volt dan 2 ampere atau setara dengan 24 watt. Dalam pengisian dayanya, dari 5% hingga 100% membutuhkan waktu selama 2 jam 49 menit dalam kondisi layar hidup, medium brightness, dan tidak sedang digunakan.
Terakhir di bagian upgrade, sayangnya tidak banyak opsi yang bisa kita upgrade pada laptop ini. Hal ini karena pada bagian dalam internalnya hanya tersedia satu slot NVMe Gen 3 yang tertanam pada memorinya dengan kapasitas 512 GB. Palingan opsi upgrade yang ditawarkan hanya dengan mengganti modul NVMe-nya ke modul dengan kapasitas yang lebih besar. Sementara di bagian memori, laptop ini hanya dilengkapi dengan integrated RAM LPDDR4 single channel sebesar 12 GB. Dan karena semua sudah integrated dan tidak ada disediakannya slot RAM, sudah jelas maka tidak ada opsi upgrade untuk kapasitas yang lebih tinggi. Selebihnya tidak ada opsi upgrade lagi untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi kita, laptop Chewy ini adalah sebuah laptop yang cocok buat mahasiswa atau pelajar, pekerja kantoran yang butuh laptop ringan dan fleksibel. Karena secara speknya, memang laptop ini diperuntukkan untuk komputasi harian, seperti mengetik, browsing, ataupun nonton film dan streaming. Kemudian untuk soal harga, laptop ini dibanderol mulai dari harga 6 jutaan aja di situs resmi Chewy ataupun di toko online kesukaan teman-teman. Nanti buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang kita tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita pichelmediagroup.com. Teman-teman juga bisa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, atau channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar kita, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.